Dalam kasus dugaan penipuan yang telah menguras emosinya, Bunga Zainal kini hidup dalam keadaan harap-harap cemas. Sebagai salah satu korban dari tindakan penipuan yang merugikannya, Bunga merasa terbebani oleh kelanjutan kasus ini. Dalam pemanggilan yang dijalaninya kemarin, ia diharuskan untuk memberikan bukti tambahan, sebuah proses yang membuatnya merasakan campuran antara ketidakpastian dan ketidakpuasan. Selama beberapa waktu, Bunga mengaku sempat kehilangan kesabaran. Ia merasa frustasi karena terduga pelaku penipuan tak kunjung naik statusnya menjadi tersangka, meski laporan yang telah diajukan dan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut ada. Namun, kabar baik datang setelah pihak kepolisian mengumumkan bahwa kasusnya telah naik ke tahap penyidikan. Mendengar berita tersebut, Bunga merasa lega. Ia menyadari bahwa langkah ini adalah perkembangan penting yang menunjukkan bahwa kasusnya mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Hari ini kencang Kak, boleh? pemeriksaan tambahan ya. Artinya jadi ada beberapa yang sedikit laporan dari saya yang harus ada tambahan dan juga update dari pihak kepolisian yang selama ini saya tanyakan juga. Mungkin kalau teman-teman media juga tadi sempat lihat story saya mempertanyakan nih kasusnya sampai mana sih gitu loh, karena sampai saat ini masih juga belum menjadi tersangka. Cuma mungkin lebih lanjutnya biar saya yang jelasin. Jadi intinya hari ini kita mendampingi Bunga dan juga para saksi untuk melengkapi seluruh proses penyelidikan. Ya, jadi proses penyelidikan hari ini kita mencocokkan jumlah kerugian yang dialami oleh ibu, kemudian juga tanggal-tanggalnya, ya, dan juga informasi-informasi lainnya yang memang 1-2 hari ini kita dapatkan, ya. Jadi dari pihak penyidik menyampaikan informasi, dari kita juga memberikan informasi tambahan. Jadi statusnya saat ini semua berkas penyelidikan naik dalam tahap penyidikan, ya, dan kita sudah mendapatkan suratnya bahwa informasi ini surat dari penyidik juga sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan DKI Jakarta. Seluruh berkas akan dilengkapi, masih ada satu tahapan lagi, ya, karena memang di sini terlapornya berdomisili di Bali, ya, mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan sedikit. Artinya udah cukup banget, udah cukup kuat, cuma kayak mencocokkan aja, kayak ada beberapa tanggal dan kontrak kerjasama, jumlah yang keluar masuk di mutasi saya itu memang karena nilainya cukup besar, jadi kita perlu waktu untuk mencocokkan itu. Total pertanyaan ada 32 pertanyaan ya tadi, ya, kita lengkapi lagi semuanya. Jadi untuk perkembangannya pasti perkembangannya udah naik seperti yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa memang tahapan penyelidikan sudah selesai dan sudah gelar perkara juga dan akan naik sidik. Selanjutnya kita menunggu proses informasi perkembangan dari penyidik, ya, dari hasil penyidikan yang akan dilakukan di Denpasar. Banyak sekali. Itu nilainya itu yang saya share di sosial media itu kan adalah kerugian saya. Tapi kalau beberapa orang di Bali ya itu banyak juga gitu. Ya miliaran juga, Mas. Buat saya semuanya saya serahkan ke pihak yang berwajib aja. Walaupun gemes juga sih, kayak nih udah berapa lama nih nggak naik status gitu kan. Cuma ternyata pas dijelasin sama bapak-bapak di dalam gitu bahwa memang prosesnya kan panjang. Ini bukan kriminal bukan kriminal murni, jadi bukan pidana murni, ya. Jadi memang ini dari perjanjian bisnis, kemudian setelah diperiksa ada unsur penipuan, penggelapan. Jadi memang semua dokumen yang dimiliki oleh Ibu Bunga itu diperiksa secara akurat dan juga makanya juga dibantu oleh saksi-saksi yang kita sampaikan juga ke penyidik pemeriksaannya. Cukup gitu. Beberapa waktu lalu, dunia maya sempat dihebohkan oleh kabar mengenai Bunga Zainal yang diduga mengalami stres akibat kasus penipuan yang menimpanya.
Isu tersebut berkembang pesat, bahkan mengisyaratkan bahwa ia terpaksa menjual barang-barang pribadinya karena kesulitan ekonomi. Kabar ini tentu saja mengejutkan banyak penggemar dan pengamat yang merasa prihatin terhadap kondisi Bunga. Namun dalam sebuah klarifikasi yang tegas, Bunga Zainal membantah semua rumor tersebut. Ia menjelaskan bahwa perekonomiannya sebenarnya baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh kasus yang menimpanya. Jadi ada berita-berita kayak saya jual barang-barang saya buat menutupi kehidupan sehari-hari gitu. Enggak kayak gitu sih Mas, lebih kayak sekarang lebih pintar aja mana yang harus disimpan, mana yang barang-barang yang sudah tidak terpakai, artinya ya udah lebih baik kan dijual aja gitu. Saya jadikan liquid juga untuk tabungan anak-anak, tapi bukan untuk biaya hidup sih sebenarnya. Dan memang kalau ngikutin sosial media saya kan memang pekerjaan saya bukan artis aja ya, tapi saya ada bisnis-bisnis lain, salah satunya ya barang-barang branded, yaitu yang saya post itu adalah barang-barang saya gitu. Ini kan upaya masih lisan ya, kita belum terima surat resminya, kita lihat nanti. Tapi kalau dari pihak Bunga masih mau menerima itu nggak sih? Ya kalau dia bayar ya cash and carry tanpa nunggu ya nggak apa-apa, saya stop. Kalau nggak ada ya saya nggak mau lah gitu. Itu kan nilainya bukan kecil gitu. Kalau dia hanya menjanjikan, karena sebelum saya laporan itu pasti saya udah ada yang namanya etiket baik dari dia seperti apa. Makanya ada mediasi juga sebelum saya mengambil keputusan untuk melaporkan dia ke pihak yang berwajib gitu. Artinya udah ada diskusi ya Bu gitu. Tapi mediasi. Kan dia mangkir juga, bukan mangkir sih tidak menepati perjanjian yang memang kita sepakati gitu loh. Jadi saya tunggu-tunggu, memang nggak ada apa janji dia mau ada aset yang diserahkan atau waktu yang sudah kita berikan, tapi ternyata kan nggak ada. Bukan jadinya seuzon atau gimana ya sama orang-orang terdekat, artinya mungkin saya lebih waspada aja. Orang terdekat maupun nggak kenal, kalau berinvestasi mungkin nggak perlu ada rasa nggak enak atau belas kasih atau bisnis ya bisnis gitu. Kalau kemarin kan karena ada ibaratnya ada emosi antara kita berdua ya, artinya dia bilang kehidupan dia yang susah, dia punya skill tapi nggak punya uang, nggak punya modal. Jadinya itu yang buat saya jadi kayak sebagai manusia ada rasa iba. Jadi ya udah, saya percaya aja kayak gitu.